Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala bi'atihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Akhrajahu Muslim. Saudara-saudaraku yang aku cintai dan aku sayangi, alhamdulillah dalam kesempatan ini setelah kita melaksanakan ibadah tarawih, alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertemu, mudah-mudahan acara pertemuan ini mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan itu satu bulan yang mana Allah memberikan nama yang banyak walaupun secara tidak langsung lewat lisan-lisan manusia yang beriman. Di antaranya ada juga yang mengatakan bahwa Ramadan itu dinamai sebagai Syahrul Mubarak, artinya bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa demikian? Karena di dalam Ramadan itu amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan satu amal kebaikan dibalas 10, ada juga yang mengatakan satu kebaikan dibalas sampai 70. Nah, makanya Ramadan itu dinamakan sebagai Syahrul Mubarak. Ada juga yang menamai Ramadan itu dinamakan sebagai Syahrul Karim atau bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang menjadikan Ramadan sebagai Syahrul Karim atau bulan yang mulia. Pertama, yang mensyariatkannya, yang mempardukannya adalah Allah Dzat yang Maha Mulia. Yang namanya sendiri dalam Asmaul Husna, Allah dinamai sebagai Al-Karim. Yang kedua, kenapa Ramadan dinamakan Syahrul Karim atau bulan yang mulia? Karena orang pertama yang mensyariatkan kepada kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau adalah yang mempunyai gelar Karimal Akhlak, orang yang paling baik budi pekertinya. Maka bulan Ramadan dinamakan bulan Karim karena Ramadan disukseskan oleh orang yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan Karim? Karena Ramadan tersebut itu adalah saum Ramadan itu merupakan salah satu syariat di antara salah satu yang 5 yang termasuk ajaran Islam yang mulia. Sebagaimana yang dikatakan baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau berkata, Bunyal Islam alal khomsin. Islam itu dibangun di atas 5 ajaran. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 saum. Nah, Ramadan ini salah satu ajaran Islam di antara yang 5 sebagai ajaran yang pokok di dalam Islam. Maka termasuk Syahrul Karim, bulan yang mulia. Terus juga kenapa saum Ramadan dikatakan bulan Karim? Karena bulan Ramadan ini, saum Ramadan ini salah satu ajaran yang bisa menghantarkan seseorang ke derajat yang mulia. Apa? Yaitu ketakwaan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Jadi orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, saum Ramadan adalah salah satu syariah yang bisa menghantarkan seseorang kepada derajat takwa. Takwa itu hal yang bisa meraih kemuliaan. Jadi saum Ramadan kenapa dikatakan Syahrul Karim? Karena saum Ramadan bisa menghantarkan seseorang ke derajat yang mulia, yaitu takwa. Nah, selanjutnya, kenapa Ramadan juga dikatakan Syahrul Karim, bulan yang penuh dengan mulia? Imam Ibnu bin Baz
di dalam kitab Syahrul Ramadan Al-Mubarak, beliau berkata di dalam salah satu pembahasannya, bagaimana sikap kita sebagai muslim supaya mendapatkan kemuliaan dalam Ramadan. Karena dalam pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam posisi mulia. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa yang namanya turunan Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karamna bani Adam. Jadi secara dasar kemanusiaan, manusia itu sudah mempunyai bahan untuk menjadi makhluk yang mulia. Nah, salah satu yang bisa memuliakannya itu adalah lewat saum Ramadan ini. Maka Imam Ibnu bin Baz, beliau pernah berkata, "Fastaqbaluhu bil farhi wasurur." Maka kita harus menghadapinya dengan penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan sukacita. Wal azimati shadiqati, dan penuh dengan cita-cita yang mulia, yang baik. Ala siyamihi wa qiyamihi, untuk melaksanakan saumnya ataupun untuk melaksanakan salatnya. Wal musabaqatin fihi ilal khairah. Bahkan di dalam Ramadan, supaya kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan dari saum Ramadan ini, maka kita harus fastabiqul khairah. Harus berlomba dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau di bulan-bulan biasa kita tidak bisa terpacu dalam melaksanakan kebaikan, maka di dalam bulan Ramadan ini dianjurkan kita harus berpacu untuk berbuat kebaikan. Wal mubadirati fihi ila taubatin nusuh, dan kita dianjurkan untuk bersegera melaksanakan taubat yang sungguh-sungguh, yaitu taubatan nasuha. Dari apa? Min sa'iri dzunubi wasai'ah, dari sisa-sisa dosa dan keburukan yang pernah kita lakukan. Dengan harapan nanti kita setelah lepas daripada Ramadan ini, kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, mendapat Idul Fitri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya beliau berkata, wa tanasuhu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di dalam Ramadan ini supaya kita mendapatkan kemuliaan, maka harus disempurnakan, harus dilengkapi wa tanasuhu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus memperbanyak saling menasehati, harus memperbanyak saling membantu dalam bentuk kebaikan dalam ketakwaan. Jadi insya Allah dalam Ramadan ini kita akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan saling menasehati, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Terus apalagi? Dilanjutkan, wa tawasi bil ma'ruf bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan saling mewasiatkan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di dalam Ramadan ini, khusus bulan yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, maka kita harus senantiasa saling mewasiati dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa da'wati ila kulli khairin, dan harus senantiasa menegakkan dakwah kepada kebajikan. Bagaimana caranya? Saudara-saudara kita yang muslim yang belum merasa bahwa Ramadan ini sebuah ajang yang sangat mulia dari Allah, mereka ikut merasakan pula. Sehingga kita dan orang-orang yang di sekitar kita sesama muslim bersama-sama mendapatkan kemuliaan dari Ramadan ini. Litapuju bil karamati wal ajril azimah. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan al-karimah, kemuliaan dari Allah, wal ajrul azim, dan mendapatkan balasan yang agung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian saudara-saudaraku, acara selepas kita tarawih, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan Al-Karim dalam Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.